Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi 2022C. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari perancangan aplikasi manajemen karyawan menggunakan Java IntelliJ IDEA. Untuk anggota kelompok kami ada Risha Naswa Ramadina dan Muhammad Raisa Sidiki, Aulina Naharakustanti, dan Ego Widiarto. Untuk topik yang akan dibahas adalah latar belakang, tujuan, kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi, penerapan Agile Development, teknik analisis kebutuhan, diagram UML, dan pembuatan GUI aplikasi. Latar belakang. Dalam era globalisasi, saingan bisnis semakin ketat, pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan organisasi. Manajemen karyawan memegang peranan penting dalam upaya mencapai efisiensi operasional kepuasan karyawan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, aplikasi manajemen karyawan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kompleksitas tugas tersebut. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi signifikan terhadap efisien dan efek manajemen. Tujuan aplikasi. Tujuan utama dari aplikasi manajemen karyawan yang akan dikembangkan alat canggih dan berbasis untuk pengelolaan sumber daya di berbagai jenis organisasi. Mencapai aplikasi ini akan menjadi harga yang membantu organisasi meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Next. Kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi. Yang pertama ada admin, yaitu terdapat tambah pegawai, lihat pegawai, perbarui pegawai, dan hapus pegawai. Pada tahap pegawai untuk menambahkan informasi pegawai baru ke dalam sistem. Kemudian ada lihat pegawai. Menu ini kan admin untuk mencari dan melihat daftar pegawai yang ada dalam database. Yang ketiga, pegawai. Menu ini memungkinkan admin untuk memperbarui informasi pegawai yang sudah ada di dalam sistem. Yang keempat, selanjutnya ada menu ini memungkinkan admin untuk menghapus pegawai dari database. Next. Kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi user atau pegawai. Pada lihat tambah pegawai, menu ini memungkinkan pengguna termasuk pegawai non-admin untuk melihat dan mengakses ada dalam sistem. Tujuannya yaitu memberikan transparansi terhadap data pegawai sehingga organisasi dengan mengetahui profil pegawai. Kemudian ada proyek perusahaan. Menu ini menyaji terkait proyek-proyek yang sedang berlangsung atau telah selesai di perusahaan. Hal ini membantu manajemen dan tim proyek untuk memantau kemajuan, alokasi sumber daya, dan hasil dari setiap yang dilakukan. Selanjutnya ada lihat kegiatan. Menu ini memberikan gambaran umum tentang kegiatan. Selain itu mencakup pelatihan dan acara khusus lainnya yang melibatkan karyawan. Next. Development. Agile development adalah pendekatan yang sangat relevan dan
dalam perancangan aplikasi manajemen karyawan dan fleksibel untuk mengembangkan solusi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengguna. Di bawah ini yaitu menjelaskan bagaimana agile development dapat diterapkan dalam perancangan aplikasi manajemen karyawan. Yang pertama, membagi proyek menjadi sprint yang berfokus pada fitur-fitur atau modul tertentu. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, prioritas berdasarkan nilai ada perubahan. Yang kelima, pengujian terus-menerus. Yang keenam, proses inspeksi dan adaptasi. Yang ketujuh, kepemilikan sama. Yang kedelapan, menggunakan atau metodologi khusus atau Kanban. Yang sembilan, komunikasi yang efektif. Next. Kanban melalui web Trello adalah contoh Trello yang kita rancang. Yang pertama ada rancangan awal, yaitu membuat rancangan aplikasi dengan UML, merancang 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, membuat GUI aplikasi IntelliJ. Yang kelima, menerapkan pendekatan Agile Development. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi. Yang pertama, desain menu splash, from login, dan sign up. Yang kedua, desain menu utama. Yang ketiga, desain menu tambah data. Yang keempat, desain menu lihat data pegawai. Yang kelima, desain menu perbarui data pegawai. Kemudian ada progress. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat activity diagram, yang kelima yang keenam komponen diagram. Selanjutnya ada progres laporan. Yang pertama membuat laporan, kedua rancangan dengan URL, yang menerapkan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat membuat aplikasi dengan ID IntelliJ. Yang kelima menerapkan pendekatan Agile Development. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Kanban melalui web Trello selanjutnya ada progres laporan. Yang pertama ada membuat laporan, lalu membuat rancangan UML, lalu menerapkan 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Lalu ada membuat GUI IntelliJ. Yang kelima ada menerapkan pendekatan Agile Development. Yang terakhir ada membuat laporan akhir. Untuk bagian finishing, yang pertama presentasi hasil sementara, yang kedua ada fitur data pegawai, yang ketiga ada penambahan fitur project, yang keempat ada perbaikan di isi artikel, yang kelima ada perbaikan di aktif diagram, yang keenam ada perbaikan sequence diagram, yang ketujuh ada finishing. Next. Teknik analisis kebutuhan. Ada 4. Yang pertama ada survei kuesioner, yang efektif untuk mengumpulkan dari pengguna akhir. Lalu yang kedua ada wawancara, adalah teknik yang lebih mendalam dan memungkinkan anakan wawasan langsung dari pemangku kepentingan kunci. Yang selanjutnya ada observasi, adalah teknik yang memungkinkan analis untuk mendapat pengalaman praktis tentang cara kerja organisasi dan proses saat ini. Yang terakhir ada analisis dokumen, adalah teknik digunakan untuk lebih dalam tentang konteks dan regulasi yang manajemen karyawan. Ada use case diagram. Jadi user melakukan login, lalu ada opsi lihat data pegawai, tambah data pegawai, hapus data pegawai, dan ada pilihan project. Jika milih project akan ada penempatan project pegawai, ada data project pegawai, ada daftar project perusahaan, dan data kegiatan pegawai. Itu akan masuk ke project. Lalu bisa log out. Next. Ini untuk kelas diagram aplikasi manajemen karyawan kami.
Di sini ada sequence diagram. Yang pertama, lihat atau tambah data. Admin memilih menu lihat atau tambah data project, lalu sistem akan mengambil data project ke database. Lalu database project ke sistem, lalu sistem akan menampilkan form tambah data dan menampilkan data project yang ada. Lalu admin menambah data project baru pada formnya, lalu sistem akan menambahkan data pada database. Lalu database akan berhasil menambahkan data, lalu sistem aplikasi berhasil project. Selanjutnya ada memasukkan pegawai ke project. Jadi yang pertama, admin memilih menu masukkan pegawai ke sistem, tampilkan form, admin data pegawai memilih project, lalu akan disimpan data pegawai dan dimasukkan ke data project oleh database, data menyimpannya, lalu sistem akan menampilkan notifikasi berhasil menambahkan pegawai ke project. Lalu ada sequence diagram lihat project berjalan. Jadi admin memilih menu lihat project berjalan, lalu sistem akan mengambil data project yang berjalan, database akan data berjalan, sistem akan menampilkan data project yang berjalan. Lalu admin akan melakukan field assessment atau projectnya. Menampilkan data project yang sesuai filter. Nah, selanjutnya adalah lihat data kegiatan pegawai. Yang pertama, admin memilih menu lihat kegiatan pegawai, sistem data kegiatan kepada database akan mengirimkan kegiatan pegawai. Lalu sistem akan menampilkan data kegiatan pegawai. Lalu admin akan melakukan pada SSN atau project. Lalu sistem akan menampilkan data kegiatan pegawai sesuai filter. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada tambah data. Kemudian yang kedua ada perbarui data. Yang ketiga ada lihat data. Yang keempat ada hapus data. Yang kelima ada lihat data project pegawai. Kemudian memasukkan data pegawai ke dalam project. Selanjutnya, lihat project yang sedang berjalan atau berlangsung. Kemudian bisa melihat data kegiatan pegawai. Kemudian ada state machine diagram. Yang menu utamanya ada perbarui data pegawai, tambah data pegawai, hapus data pegawai, lihat data pegawai. Kemudian di project ada lihat data project pegawai, project perusahaan, dan data kegiatan pegawai. Kemudian yang terakhir ada komponen diagram. Yang pertama ada komponen form login. Kemudian masuk menjadi komponen menu utama ada perbarui data pegawai, tambah data pegawai, hapus data pegawai. Kemudian di komponen project ada komponen penempatan project pegawai, komponen data project pegawai, komponen daftar project pegawai, dan komponen data kegiatan pegawai. Untuk pembuatan GUI pada aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk tampilannya seperti ini. Pada aplikasi yang kami buat terdapat dua sisi admin dan user. Yang pertama adalah untuk admin. Ini adalah tampilan awal atau splash screen untuk sisi admin. Lalu bisa login dengan masukkan username admin dengan password 12345. Lalu akan muncul notifikasi berhasil jika username dan password yang dimasukkan benar. Setelah main menu, di mana terdapat tombol-tombol yang akan mengarahkan ke fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Yang pertama adalah fitur tambah pegawai. Di sini bisa memasukkan nama, tanggal lahir, NIP, alamat, jenis kelamin, gaji, dan format. Di sini juga bisa melihat
bagi pegawai yang telah ada dalam database aplikasi kami. Di sini juga dapat filter kan temannya. Nah, di sini juga akan filter berdasarkan desainnya. Nah, dari data yang telah berdasarkan NIP-nya dapat dilakukan perbarui data. Misalkan di departemennya, lalu ditekan submit, berhasil dirubah. Data yang tadi sudah masuk ke departemen Human Resource. Kembali selanjutnya adalah menghapus pegawai. Di sini dapat memilih NIP pegawai yang dihapus. Itu adalah jika kesalahan. Selanjutnya adalah di sini dapat masuk pegawai ke dalam proyek. Proyek yang mana lalu akan muncul durasi proyek dari tanggal hari ini sampai tanggal proyek tersebut akan selesai, lalu bisa ditekan. Bisa untuk melihat saja yang dapat yang gabung dalam proyek dan durasi proyek tersebut. Selanjutnya adalah untuk menambahkan proyek baru. Misalkan dengan AA13, nama proyeknya adalah lokasi. Lokasinya di Surabaya. Dan telah melihat kegiatan yang dilakukan pegawai dalam sebuah proyek tertentu. Misalkan di sini terdapat pegawai yang dengan NIP seperti ini dan nama proyeknya, dan yang dilakukan dalam proyek tersebut serta waktu dia melaksanakan proyek tersebut. Itu saja untuk bagian sisi admin. Selanjutnya berpindah untuk di sini akan langsung muncul login form dengan memasukkan nama dan juga NIP dari hasil. Yang di sini akan langsung muncul data diri dari pegawai, lalu bisa masuk kegiatan. Datanya adalah memperbaiki ada, lalu tinggal ditekan kirim. Data berhasil dimasukkan. Lalu saat ditekan kembali, akan kembali ke menu login. Sekian adalah GUI yang kami buat untuk aplikasi manajemen data karya.
Izin melanjutkan untuk kesimpulan dari hasil proyek kami. Jadi kesimpulannya adalah dalam perancangan aplikasi manajemen karyawan, penting untuk memahami kebutuhan pengguna, menerapkan praktik terbaik, dan menjaga fokus pada efisiensi dan keamanan. Jadi ada beberapa kesimpulan lagi dari perancangan aplikasi manajemen karyawan kami, yaitu memahami kebutuhan dan harapan pengguna adalah langkah kunci dalam perancangan aplikasi. Kemudian ada antarmuka pengguna UI UX, itu sangat baik dan penting untuk memastikan tampilan mudah digunakan, intuitif, dan menyediakan akses yang mudah ke fitur yang paling sering digunakan. Kemudian ada keamanan data, kemudian memprioritaskan fitur-fitur yang paling penting, dan mobilitas, yaitu mempertimbangkan untuk mengembangkan versi mobile dari aplikasi agar karyawan dapat mengakses informasi dan fitur melalui perangkat seluler. Kemudian ada saran. Berdasarkan kesimpulan, berikut ada beberapa saran dalam perancangan aplikasi manajemen karyawan. Yang pertama adalah terus berkomunikasi dengan pengguna. Yang kedua ada uji pengguna, atau usability testing. Yang ketiga, pertimbangkan integrasi. Yang keempat, pelatihan pengguna. Dan yang kelima ada pemeliharaan dan pembaruan. Sekian presentasi dari kelompok kami dari hasil project aplikasi manajemen karyawan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.